Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang pendekar yang sejak kecil yatim piatu, seluruh keluarganya dihabisi sekte terkuat. Setelah dewasa, dia balas dendam mengeluarkan kekuatan pukulan dewa yang diwarisi dari leluhurnya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali, kita diperlihatkan dengan sebuah tempat bernama Lembah Legiun, markas besar dari sekte pemilik pukulan dewa. Dan kita diperkenalkan dengan seorang bocil yatim piatu bernama Yuan. Orang tuanya dihabisi dan Yuan diusir dari desanya karena dipercaya memiliki dua kutukan menyeramkan. Kini dia diasuh dan dilatih oleh pamannya bernama Socheng di Lembah Legiun. Namun tiba-tiba ketua sekte Disa bernama Yuan Shiji muncul menyerang. Mereka ingin merebut pedang pusaka bernama pedang naga. Socheng pun mencoba sekuat tenaga melawannya. Yuan yang tersadarkan diri saat terjadi penyerangan. Dia terkejut melihat sekte pamannya telah hancur dan semuanya telah tewas. Kini Yuan seorang diri tak memiliki siapapun. Tujuan hidupnya hanya balas dendam kepada sekte Disa. Singkat cerita, 15 tahun kemudian, Yuan kini menjadi seorang pendekar tangguh mewarisi kesaktian pukulan dewa dari leluhurnya. Dia memulai perjalanannya mencari keberadaan sekte Disa. Sebelum menuju perbatasan, Yuan singgah di kota Mandau untuk menemui seorang gadis bernama Huan Yin. Dia memberikan pekerjaan kepada Yuan untuk menghabisi seorang jenderal yang berseteru dengan para pemberontak dari desanya. Tak lama, Huan Yin pun muncul untuk menyepakati harganya. Setelah mendapatkan hasil kesepakatan, Yuan pun pergi mencari targetnya. Dia mengambil pekerjaan tersebut sambil mencari informasi keberadaan sekte Disa. Tak jauh dari sana, terlihat pasukan militer di bawah pimpinan Jenderal Zhang sedang bersembunyi dari kejaran pemberontak. Dan tiba-tiba, tak butuh waktu lama, Yuan pun menemukan targetnya. Di kota Chang'an, kita diperkenalkan dengan seorang kaisar kerajaan Sui bernama Yang Guang. Tak lama muncul seorang adipati bernama Yuan melaporkan bahwa Jenderal Zhang telah tewas dan seluruh pasukannya habis tak tersisa. Yuan menyarankan untuk segera menangkap pelakunya. Kaisar pun memerintahkan untuk mengirim pesan kepada Gubernur Li Yuan untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah menyelesaikan tugasnya, Yuan kembali ke kota Mantau menemui Huan Yin untuk mengambil sisa pembayarannya. Setelah lama berbincang, dia meminta bantuan terakhir, yaitu menghabisi seorang gubernur bernama Li Yuan. Keesokan harinya, Yuan dikejutkan dengan suara kaki kuda, yang ternyata Huan Yin pergi meninggalkan kota Mantau. Diduga dia akan pergi sendiri menghabisi gubernur tersebut. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya tiba di istana gubernur.
Huan Yin tak mampu menandingi kesaktian seorang pendekar spiritual bernama Chang Peng yang memiliki pedang naga. Tak lama muncul gubernur berterima kasih kepadanya, dan akhirnya Huan Yin pun tertangkap. Ternyata dia balas dendam kepada Li Yuan atas kematian seluruh keluarga dan sukunya. Namun saat akan dibawa pergi, tiba-tiba想过几百种杀人的方法，我找了你3年，就怪你跟错了主子。 Akhirnya Huan Yin berhasil membalaskan dendamnya berkat bantuan Yuan. Namun setelah berada di luar, Chang Peng muncul menghadangnya. 爹，无论死活，给我把他们逮住！ Yuan berhasil menahan putra gubernur bernama Li Ximin. Dia menyuruh Huan Yin untuk segera pergi dari sana. Demi keselamatan Ximin, akhirnya Chang Peng menyerah membiarkan Huan Yin pergi. Namun setelah pergi, Chang Peng mengatakan yang mengejutkan bahwa dia mengenali leluhur Yuan. Paman dan kakek buyutnya adalah teman seperjuangan. 你是袁家人？你怎么知道？你叔叔是袁守诚，天下只有你们袁家会天罡诀。至元天师是你师傅，不用慌，自己人。正师弟还有救。 Dan ternyata gubernur masih hidup. Yuan pun mencoba menyelamatkan nyawanya setelah mendapatkan penjelasan bahwa gubernur termasuk rekan pamannya dulu. Chang Peng pun menjelaskan lebih rinci tentang Yuan saat masih kecil, sebelum kematian seluruh keluarga dan sektenya. Yuan bermimpi pergi ke suatu tempat tumbuhnya pohon ajaib, di mana pohon tersebut berbuah sebuah pedang pusaka bernama pedang naga. Dan setelah bangun, Yuan tanpa sadar menggambar apa yang dilihatnya dalam mimpi, hingga sang paman pun terkejut melihatnya. Pedang naga adalah milik leluhur Chang Peng yang dipercayakan kepada pamannya Yuan untuk menjaganya. Namun sekte Disa menghabisi keluarga Yuan untuk merebut pedang tersebut, karena dipercaya akan menjadi penguasa dunia jika memilikinya. 相传其中暗藏悬案，可助王者平定天下，也加入了巡剑的行列。除了朝堂和诸侯将相，欲宝剑的人越来越多，饥荒战火不停，仅托付你叔叔守护，剑带到藏兵谷，剑的主人担心会落入奸人之手。 Yuan yang saat itu masih tersadarkan diri dititipkan pamannya kepada leluhur Chang Peng untuk dijaga beserta pedangnya. Tak lama setelah Yuan dan pedang naga dibawa pergi, sekte Disa muncul menyerang dan menghabisi seluruh keluarga Yuan demi merebut pedang naga. 行踪诡秘的地煞门所为，通天夜里你也不见了。地煞门究竟是什么人？梦里我去了一个山洞，像一张石床，石头？什么石头？ 醒来便躺在一块石头上。 Saat mereka masih berbincang, tiba-tiba Chang Peng teringat sebuah batu ajaib yang dulu pernah menyembuhkannya dulu. Mereka pun berencana akan membawa gubernur untuk diobati di atas batu tersebut. 你爹有救了，相传可助命格超凡之人渡劫。你爹就是龙渊剑真正的主人，改天换地的真命天子，乃终结之乱世。超凡，找到星种。 Di tempat lain di markas militer Xiaogu, kita diperkenalkan dengan seorang putra jenderal bernama Yuan Shiji. Semua tak ada yang mengetahui bahwa Yuan Shiji adalah ketua sekte Disa. Kongying教主 Dan tiba-tiba Huan Yin muncul yang ternyata sebelumnya mereka pernah bekerja sama namun telah selesai. Kedatangannya kali ini, Huan Yin yang menyangka Yuan dalam bahaya, meminta bantuan untuk menyelamatkan Yuan dari genggaman Chang Peng. Sebagai imbalannya, dia menginfokan bahwa pedang naga berada di tangan Chang Peng. Mereka pun bergegas mendatangi markas gubernur. Xiao主，府内 找到他们。
Karena markas gubernur sudah kosong, Yuan memerintahkan ahli sihir untuk menemukan keberadaan mereka. Ritual pun dimulai. Yuan dan Chang Peng dalam perjalanan menuju Gunung Qi untuk menyembuhkan gubernur. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka pun tiba. Lalu memasuki sebuah gua, di mana di dalam gua tersebut terdapat batu ajaib yang dipercaya bisa menyembuhkan gubernur. Dan saat gubernur sudah dibaringkan oleh putranya di atas batu, tiba-tiba sekte Disa muncul. Yuan terkejut melihat Huan Yin bersama mereka. Huan Yin marah karena Yuan melanggar kesepakatan menyelamatkan gubernur. Dia menyuruh Yuan untuk tetap menghabisinya. Dan tiba-tiba Yuan memerintahkan untuk menghabisi semuanya. 日后冤冤相报，不如连他儿子也替你杀了。人不用救了，你的仇已报，已经死过了。碎尸万段。Yuan menggunakan ilmu sihirnya mengendalikan pasukannya menjadi kebal. Yuan terkejut saat Yuan mengatakan bahwa dirinya ketua sekte Disa. Kemarahan Yuan seketika memuncak karena dialah yang telah menghabisi seluruh keluarga dan sektenya. 甚至把仇家双生和兴奋取代，他拳头与身体在燃烧。 Huan Yin baru menyadari bahwa musuh sesungguhnya adalah Yuan. Dia pun pergi, namun Yuan memerintahkan untuk menghabisinya. Mereka bertiga kewalahan menghadapi prajurit yang kerasukan tak bisa mati dengan jurus apapun. Yuan menugaskan dua rekannya untuk menahan serangan, sementara dia sendiri akan menghadapi Yuan. Namun tiba-tiba Yuan mengeluarkan kembali sihirnya hingga membuat Yuan tak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Sementara dua rekannya masih berjuang menghadapi sekte Disa. Dengan tepat waktu, Huan Yin berhasil mematahkan ilmu sihir Yuan hingga membuat semua pasukan Disa lumpuh. Namun sayang, Huan Yin tewas. Dan tiba-tiba, setelah Yuan pergi dan berhasil membawa pedang naga, tiba-tiba batu ajaib mengeluarkan cahaya, yang berarti gubernur ada kesempatan untuk sembuh. Tak lama Yuan membawa jasad Huan Yin pergi. Dia semakin dendam kepada ketua sekte Disa. 我为了报复命运，害死了李渊。为了救活李渊，李渊活了。殊不知从一开始，但剑又落入了仇家之手。 Di tempat lain, di markas besar militer ayahnya Yuan, dia terkejut melihat pedang naga yang diinginkan kaisar berada di sana. Sang ayah akan membawa pedang tersebut untuk diserahkan kepada kaisar. Namun Yuan menolak, dia ingin memilikinya. Karena siapapun yang memiliki pedang naga maka akan menjadi penguasa dunia. Sontak saja membuat sang ayah murka karena membantah perintah kaisar. Demi ambisi dan keserakahannya, Yuan memutuskan untuk menghabisi ayahnya sendiri. 你说什么？你疯了！疯了！ Di istana kerajaan, kaisar kedatangan ahli sihir utusan Yuan. Dia marah dan memanggil petugas karena telah berani memasuki istana tanpa izin. Namun tiba-tiba Yuan muncul dengan menuduh kaisar telah menghabisi ayahnya demi mendapatkan pedang naga. Dan akhirnya, 朕几时杀过你父亲？待宇文家如亲信，你竟敢诬陷朕！
竟然杀害了臣的父亲，就派人杀了他。红玉归天！每个人生而会死。 Yuan sangat terpukul dengan kematian Huan Yin. Tak lama gubernur muncul berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Setelah kembali ke markas militernya, gubernur kedatangan putranya mengabarkan bahwa kaisar telah tewas. Kini kerajaan dikuasai oleh Yuan Shiji. 爹，长安守军拒绝了我们的条件。他们这是在挟天子。宇文丞相以立皇侄杨浩为帝，可否为我20万义军？道人，卦象所示，此战必胜。 Yuan mendapatkan kabar bahwa pasukan gubernur sedang dalam perjalanan menuju istana akan menyerang dan meruntuhkan kerajaan. Tak lama pasukan pun tiba di gerbang istana. Namun tiba-tiba dengan mengejutkan Yuan muncul murka memasuki istana seorang diri. Pasukan gubernur mulai menyerang istana, sementara Yuan yang masih bertarung dengan Yuan teringat kematian semua orang yang dicintainya, yang membuat dia semakin murka. Dan akhirnya dendam terbalaskan. Yuan tewas oleh pukulan dewa. Dengan seketika pasukan Yuan mengibarkan bendera menyerah. Tak lama terlihat Yuan keluar dari istana dengan membawa kepala Yuan. Tiga hari kemudian, Yuan terbangun dari pingsannya. Yuan dirawat dan masih berada di istana kerajaan. Kini gubernur diangkat dinobatkan menjadi kaisar. Dia berterima kasih untuk yang kedua kalinya, karena kini kerajaan menjadi aman dan damai. Kaisar menawarkan kepada Yuan untuk tinggal di istana dan akan diangkat menjadi petinggi kerajaan. Namun Yuan menolak karena semua dendam sudah terbalaskan. 永远留你一血，是否愿意留下来？谢了，我到仇已报。可否替他换个名号？ 吐故纳新，叫全如何？ Setelah kondisi pulih sepenuhnya, kini saatnya Yuan pergi dari istana. Dia akan menghabiskan hidupnya di lembah Legiun markas sekte pamannya dulu. Kaisar dan Sang Peng akan selalu terbuka jika Yuan ingin kembali ke istana. Begitu juga dengan Yuan, dia akan turun gunung jika Kaisar dan Sang Peng membutuhkannya. 今后有何打算？来送送你，你我也算生死之交。回藏兵谷，重振天罡，后会有期。这，拭目以待。 从今以后，这里就是你的家。却形单影只，藏兵谷恢复了老样子。袁天罡，继叔叔和师兄们，我还是常常梦到幻音，听他唱歌，与他喝酒。 Sejak saat itu, Yuan selalu membantu Kaisar jika dibutuhkan. Dia berumur panjang hingga 300 tahun efek dari ilmu pukulan dewa yang sudah sempurna. Dan saat ini Kaisar yang menjabat adalah keturunan Kaisar Li Yuan yang keempat bernama Li Xuan. Kaisar mengembalikan pedang naga karena sudah saatnya Yuan pensiun, namun harus mencari penggantinya dengan dilatih terlebih dahulu hingga mampu menguasai pedang naga. Kaisar dan keturunannya akan menunggu kembali penggantinya Yuan. Dan kisah film pun selesai. 交还于你，守护的，教导的，真要你为他寻得下一位主人，让他配得起这把剑。刹那无常，周而复始，这就是命。用李淳风的话。